Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan masyarakat dapat mencapai keselamatan hidup dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sebagai guru, tentu kita menyadari bahwa murid di kelas memiliki keunikan dan karakteristik masing-masing. Keberagaman murid di kelas merupakan hal yang unik, sehingga tugas kita adalah menyediakan lingkungan belajar yang memberikan kesempatan murid untuk mengakses apa yang kita ajarkan dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat merespon kebutuhan murid yang berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat murid, dan gaya belajarnya. Saya Wita Maria, guru sejarah di SMK Negeri 1 Muara Wahau. Dalam video ini, saya akan berbagi praktik dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sejarah dengan metode Project Galeri Historia. Keberagaman murid di kelas merupakan hal yang menjadi latar belakang saya dalam melakukan praktik baik ini. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik non-kognitif, pada awal pembelajaran, murid memiliki minat dan gaya belajar yang beragam, serta memiliki tingkat kesiapan belajar yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar murid, maka saya menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, dalam proses pembelajaran sejarah di kelas, saya menemukan permasalahan bahwa mata pelajaran sejarah kurang diminati oleh murid. Terdapat anggapan bahwa mata pelajaran sejarah tidak memiliki manfaat dalam kehidupan, membosankan, dan penuh beban hafalan tanggal, tokoh, dan peristiwa sejarah, serta mata pelajaran yang tidak membutuhkan pemikiran kritis. Menciptakan pembelajaran sejarah yang kontekstual dan murid dapat membangun kesadaran sejarah, menanamkan kemampuan berpikir kritis, sehingga murid dapat mengembangkan profil pelajar Pancasila dalam dirinya sesuai dengan tujuan dari kurikulum Merdeka, menjadi tantangan bagi saya sebagai guru sejarah. Langkah awal yang saya lakukan dalam menghadapi situasi dan tantangan tersebut, sebelum melaksanakan pembelajaran, saya mendesain pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, memilih konten materi sesuai dengan kebutuhan belajar murid, menyiapkan media pembelajaran berbasis teknologi sesuai dengan kodrat zaman murid, yaitu generasi digital native, serta menentukan metode pembelajaran interaktif. Dalam praktik ini, saya menggunakan metode pembelajaran yang dapat melibatkan murid, yaitu proyek sejarah yang saya beri nama Galeri Historia, pada materi masa praksara dan corak kehidupan masyarakat pada masa praksara di Indonesia, serta hasil dan kebudayaannya dengan menggunakan berbagai media digital seperti virtual tour museum, Google Classroom, Canva for Education, dan Mentimeter sebagai media refleksi. Langkah kedua yang saya lakukan adalah saya menerapkan strategi diferensiasi dalam pembelajaran sejarah. Strategi diferensiasi yang saya lakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan identifikasi kebutuhan belajar murid di awal pembelajaran. Pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan, yaitu membuka pembelajaran, memberikan motivasi, memeriksa kehadiran murid, memberikan ice breaking, mengecek kesiapan murid dan apersepsi, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian masa praksara, menganalisis corak kehidupan masyarakat masa praksara di Indonesia, dan menyajikan hasil kebudayaannya serta mampu merefleksikannya melalui proyek lanjutan secara berkolaboratif. Selanjutnya, pada kegiatan inti, saya melaksanakan langkah-langkah pembelajaran, membagi murid dalam kelompok sesuai dengan tingkat kesiapan belajar murid, menyampaikan materi dengan mengajak murid untuk virtual tour Museum Sangiran, dan memberikan pertanyaan mendasar sesuai dengan materi pembelajaran. Murid juga dapat mengakses berbagai konten materi pada LMS
sesuai dengan gaya belajarnya. Hal tersebut menandakan adanya diferensiasi konten. Kemudian saya memberikan penugasan kelompok. Murid yang mahir dan memahami materi secara utuh dapat menjadi pemateri dalam proses kegiatan di kelompoknya. Selama murid melakukan kegiatan, saya melakukan observasi, keterlibatan, dan kolaborasi murid dalam kelompok, sehingga terjadi pembelajaran diferensiasi proses. Saya juga mendampingi murid yang membutuhkan scaffolding untuk saya berikan materi tambahan untuk menguatkan pemahamannya. Dalam kegiatan pembelajaran ini, saya memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih media yang akan ditampilkan dalam galeri Historia. Ada kelompok yang menyajikan dengan mind map, infografis, diorama, video, mading, buklet, sesuai dengan minat dan bakat murid yang menjadi aktivitas diferensiasi produk. Langkah selanjutnya adalah pameran dan tur galeri. Ada pembagian tugas dalam tahap ini, yaitu sebagian murid dalam kelompok berkunjung ke kelompok lainnya untuk menggali informasi, dan sebagian lagi bertugas untuk menjaga galerinya untuk memberikan presentasi kepada murid yang berkunjung ke kelompoknya. Pada kegiatan penutup, saya bersama murid membuat kesimpulan pembelajaran, melakukan refleksi pembelajaran dengan media Mentimeter. Murid membuat kartu refleksi sejarah dengan media Canva for Education, lakukan tes formatif dengan media Quizzes, dan diakhiri dengan melaksanakan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran yang saya peroleh dari praktik baik ini adalah saya menyadari bahwa murid memiliki keunikan masing-masing dengan berbagai keragamannya, sehingga sebagai guru, saya harus mampu merespon kebutuhan belajar murid dalam mengembangkan potensi murid untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran sejarah yang saya terapkan yaitu proyek sejarah, galeri Historia, dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat menciptakan suasana belajar yang interaktif, menyenangkan, dan berpusat pada murid sesuai dengan filosofi Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara.